semuanya, kembali lagi bersama Ibu Nurul Fatimah di kelas kimia. Ya, apa kabar anak-anakku? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat tentunya. Nah, sekarang saya akan memaparkan materi yang gak kalah penting dan menarik untuk kalian selalu ikuti. Nah, dari judulnya aja kalian udah pasti tahu kan, materi apa sih ini? Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita maju dulu ke slide selanjutnya. Nah, pernah nggak kalian memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita? Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada beberapa zat atau hampir semua juga ternyata. Contohnya ketika kita bermain kembang api, terdapat loncatan-loncatan api atau percikan-percikan cahaya yang muncul setelah dibakar. Contoh lainnya, tape singkong awalnya kan singkong yang luar biasa keras, kemudian ketika diberikan ragi, lama-kelamaan dia akan menjadi lebih lunak. Nah, tanpa kita sadari ternyata ada banyak perubahan fisika dan kimia yang ada di sekitar kita, ya, bukan hanya kembang api ataupun tape singkong. Nah, apa saja perubahan-perubahan tersebut? Yuk kita lihat lebih lanjut. Nah, dari dua gambar dan video tersebut, saya mau tanya dulu nih sama kalian. Ya, apa yang menarik dari dua gambar dan video tersebut? Nah, apa coba yang menarik? Kemudian, apa yang menyebabkan terbentuknya cahaya pada kembang api saat kembang api tersebut disulut? Ya. Kemudian, bagaimana tape terbentuk dari singkong? Yang selanjutnya, mengapa buah apel pada video lama-kelamaan berubah warna menjadi kecoklatan? Kemudian, kaleng yang ada pada video tersebut, mengapa lama-kelamaan berubah menjadi berwarna kecoklatan? Kemudian, apakah ada ciri-ciri khusus yang menjadi karakteristik perubahan-perubahan tersebut? Kemudian, apakah nama perubahan yang terjadi pada fenomena-fenomena tersebut? Apakah ada ciri-ciri khas yang menjadi dasar dari perubahan keempat fenomena tersebut? Nah, ternyata perubahan di lingkungan sekitar itu diklasifikasikan menggunakan konsep perubahan fisika dan kimia. Jika perubahan fisika mengubah penampilan suatu zat tanpa mengubah struktur molekul di dalamnya, lain halnya dengan perubahan kimia. Nah, kita cari tahu lebih lanjut. Perubahan kimia ini menghasilkan transformasi suatu zat molekul menjadi zat lainnya. Contohnya, ketika bensin terbakar, bensin tersebut bereaksi dengan oksigen sebenarnya di atmosfer, akan menghasilkan cahaya panas dan mengubah molekul berbasis karbon menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Nah, ketika zat bergabung seperti ini dan mengalami perubahan kimia, kita dapat mengatakan bahwa di dalamnya telah terjadi reaksi kimia. Nah, beberapa reaksi kimia ini cukup jelas. Misalnya yang barusan itu melibatkan panas atau cahaya, ya, atau api. Kemudian ketika kembang api pun sama, melibatkan cahaya. Ketika tape ketan, melibatkan baunya, perubahan rasa. Nah, dalam jenis reaksi kimia lainnya juga ada terbentuk perubahan warna, perubahan gas, kemudian hal-hal lainnya yang disebut dengan ciri-ciri dari perubahan kimia atau ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Nah, ciri-ciri reaksi kimia ini biasanya ditandai dengan adanya gas yang diproduksi. Gas itu bisa berupa gelembung juga ya. Nah, kemudian
Ada juga perubahan warna. Perubahan warna itu awalnya misalkan bening, berubah menjadi kuning, menjadi orange, dan sebagainya. Kemudian ada lagi ciri lainnya adalah pembentukan cahaya atau panas, atau bukan hanya pembentukan ya, kalau panas itu bisa juga dia membutuhkan panas. Ya. Atau kita bisa sebut dengan endothermic. Nah, kemudian yang terakhir itu terbentuknya endapan ketika dua zat itu dicampurkan. Awalnya tidak ada endapan sama sekali, ketika dicampurkan menjadi endapan. Misalkan larutan A dengan larutan B, awalnya tidak berwarna, awalnya bening, lama kelamaan terbentuk endapan berwarna kuning. Ya. Nah, reaksi kimia ini biasanya kita representasikan menggunakan yang namanya persamaan reaksi atau persamaan kimia. Nah, dalam persamaan kimia ini rumus kimia atau zat yang mengalami reaksi kimia disebut reaktan. Nah, reaktan ini atau disebut zat pereaksi itu ada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan zat baru yang terbentuk disebut dengan produk atau hasil reaksi yang biasanya di sebelah kanan tanda panah. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan tanda panah, maka di tengah-tengahnya harus dipisahkan oleh tanda panah. Ya. Tanda panah ini kalau misalkan dalam matematika disebutnya sama dengan atau menjadi atau ya dan sebagainya. Ya. Nah, selain ada reaktan, ada produk, ada tanda panah, ada apa saja sih? Yang pertama ada simbol-simbol senyawa, molekul, atau zat-zat yang bereaksi. Kemudian ada koefisiennya. Koefisien itu adalah angka-angka di depan huruf atau rumus kimianya. Kemudian ada tanda panah di tengah-tengah, sudah pasti. Dan ada yang di dalam kurung itu namanya adalah wujud zat atau fasanya. Fasa ini ada macam-macam, ada yang berbentuknya padatan atau solid, simbolnya itu S. Kemudian cairan atau liquid, simbolnya itu L. Kemudian gas, simbolnya G. Kemudian ada AQ, itu aqueous atau larutan. Ya. Nah, bagaimana cara menulis persamaan reaksi kimia? Yang pertama, kalian tulis dulu pereaksi atau reaktan dari zat-zat tersebut, kemudian hasil reaksinya apa. Disimbolkan dalam simbol-simbol kimia. Kemudian rumus-rumus kimia tersebut kalian lengkapi dengan ditambahkan wujud atau keadaan. Kemudian kita hitung jumlahnya, jumlah di sebelah kiri dengan di sebelah kanan, apakah jumlah atomnya itu masing-masing sama. Kalau misalkan tidak sama, maka kita setarakan. Ya. Kalau sudah setara, maka itu terbentuklah persamaan reaksi yang setara. Maksudnya gimana sih? Maksudnya nih, kalau misalkan saya punya aluminium yang bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Kita harus menuliskan bagaimana persamaan reaksinya. Nah, persamaan reaksinya bagaimana ya? Kita coba cek satu persatu. Yang pertama, kita tulis dulu simbol-simbolnya. Aluminium itu disimbolkan dengan Al, asam sulfat itu dengan H2SO4, gas hidrogen itu H2, aluminium sulfat itu Al2SO4 3 kali. Setelah kita tahu rumus-rumusnya, kita tuliskan wujud atau fasanya. Aluminium di sini bentuknya padatan, maka disimbolkan dengan huruf S kecil. Asam sulfat disebutkan sebagai larutan atau AQ. Hidrogen itu gas, itu G. Aluminium sulfat itu larutan, maka AQ lagi. Ya. Kita tuliskan aluminium sulfat bereaksi dengan larutan asam sulfat. Al dalam kurung solid ditambah H2SO4 dalam kurung aqueous. Menjadi atau menghasilkan atau memberikan hasil, maka dituliskan menjadi panah, gas hidrogen atau H2 dalam kurung G, dan larutan aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali. Nah, di sini kalian harus lihat dulu apakah dia sudah setara atau belum. Kita hitung. Al di sebelah kiri itu hanya ada berapa? Betul, hanya ada 1. Sedangkan di sebelah kanan ada 2 jumlah atom dari aluminiumnya. Ini sudah terlihat bahwa dia itu tidak setara, maka perlu kita setarakan. Maka, karena di sebelah kanan itu Al-nya ada 2, di sebelah kiri kita kalikan 2 menjadi 2Al. Ya. Kemudian yang berubah lainnya adalah SO4. Ya. S itu di sebelah kiri ada 1. S itu di sebelah kanan ada 3. Sehingga H2SO4 ini kita kalikan dengan koefisien 3 atau 3H2SO4 dalam kurung AQ. Ya. H2 akan berubah jumlahnya. Nah, ini kita lihat berubahnya bagaimana. Berubahnya H2 itu asalnya H-nya saja ada 2 di sebelah kiri.
sebelah kanan ada 2, tapi karena SO4 itu mengubah keadaan, jadi sekarang H-nya di sebelah kiri ada 6. Sehingga di sebelah kanan agar sama, kita kalikan 3 dan jumlahnya pun menjadi 6. Ya. Sehingga persamaan reaksi kimia yang setaranya adalah 2Al dalam kurung S, 3H2SO4 dalam kurung AQ, kemudian tanda panah yang tidak boleh kalian lupakan, menjadi ya 3H2 dalam kurung G, Al2SO4 3 kali dalam kurung aqueous. Oke, sekarang kalian udah bisa menuliskan bagaimana persamaan kimia ya, kalian terjemahkan menjadi sebuah reaksi, persamaan reaksi kimia. Nah, sekarang saatnya kalian membuat percobaan di rumah. Percobaan ini kalian lakukan silahkan berkelompok ya. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, kita lihat dulu tayangan berikut. Nah, sudah lihat kan kalian kira-kira apa ya itu? Sehingga kalian di sini harus membuat sebuah proyek. Proyeknya adalah membuat rumusan masalah atau poin-poin penting. Silakan gunakan Jamboard. Kemudian kalian desain chemical rocket atau roket kimia yang tadi. Kemudian kalian buat jadwal perakitan roketnya. Silakan gunakan Google Calendar atau Google Sheets. Kemudian kalian uji coba reaksi kimia pada chemical rocket tersebut. Nah, selama kalian melaksanakan ini, silakan dokumentasikan ya, jangan lupa. Nah, semuanya nanti akan saya berikan link-linknya, baik itu Jamboard, baik itu Google Calendar dan lain-lainnya ya. Nah, selain itu, kalian juga harus membuat dokumentasi foto dan video yang nanti diupload di Google Drive yang akan saya berikan juga linknya. Kemudian kalian buat laporan tertulis, silahkan gunakan Google Doc dan sebagainya, template-nya nanti akan saya berikan. Kemudian kalian analisis data hasil uji coba reaksi kimia pada chemical rocket. Di situ nanti kalian punya diberikan LKPD-nya silahkan digunakan. Ada beberapa percobaan, kalian silahkan cari yang paling bagus menurut kelompok kalian yang mana. Ya, tapi semuanya harus dilaksanakan, didokumentasikan, jangan lupa di foto dan video. Videonya boleh kalian edit sekreatif mungkin ya. Kemudian desain juga boleh kalian buat sekreatif. Kemudian, nah saya lupa, di awal itu harus ada pretest ya. Pretest nanti silakan kalian lihat linknya, maka di akhir akan ada post test ya. Nah, link-link pentingnya ini silakan lihat dulu, nanti saya berikan juga terpisah. Oke. Saya harap pembelajaran hari ini sangat luar biasa, kalian tetap semangat, kalian tetap bisa mengikutinya sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa kontak saya, jangan lupa kalian harus selalu keep in contact with me ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali, semoga semuanya bermanfaat. Jaga kesehatan, salam sehat semua. Terima kasih.